Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya pastinya anak-anak sehat ya. Ya sehat ya. Sebelum kita memasuki tema 2 ya anak-anak. Hari ini Pak Edo akan menjelaskan untuk tema 2 ya anak-anak. Tema 2 yaitu judulnya selalu berhemat energi. Yuk mari kita simak penjelasan dari Pak Edu. Ya anak-anak, tema 2 selalu berhemat energi ya. Ini kita sudah masuk tema 2 anak-anak ya. Kita akan mempelajari tentang subtema 1. Untuk subtema 1 sumber energi. Kemudian subtema 2 manfaat energi. Subtema 3 energi alternatif ya anak-anak. Untuk kali ini Pak Edo akan menjelaskan subtema 1 ya. Subtema 1 sumber energi anak-anak ya. Pembelajaran 1. Ya, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari ya. Tuh, ayo berdiskusi ya. Ini matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Anak-anak tahu ya, sumber energi terbesar di bumi yaitu panas matahari ya, sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Itu ada gambarnya matahari, terus ada gambar ini pohon, terus olahraga, terus mencuci. Ini ada adik kecil apa kalau pagi hari punya adik kecil Didi ya. Ya kalau kasih nama Didi ya. Kemudian kita masuk ke halaman 2. Tugasnya anak ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut ya. Nanti ditulis soalnya ya anak-anak. Menulisnya dengan huruf biasa, jangan lupa menulis memakai huruf besar ya awal kalimat ya. Apa yang diceritakan pada gambar ya. Gambar yang ini ya. Kemudian nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasan. Ya, untuk nomor 2, sebutkan manfaat matahari bagi keluarga tersebut tadi. Untuk apa? Ya, alasannya juga diberi ya. Misal untuk mengeringkan baju, contoh ya, anak-anak bisa ditulis ya. Lain lagi bisa jawab lain. Kemudian nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Ya itu soalnya ada 3 ya, yaitu. Kemudian masuk ke halaman selanjutnya yaitu sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat ya. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya, melakukan percobaan ini di luar kelas ya. Karena ini tidak masuk, anak-anak ya di rumah ya untuk percobaannya ya anak-anak. Ini ya.
Ini kamu praktikkan di rumah ya. Ini basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas ya. Kemudian amati dan perubahan benda-benda. Misal ini ya, ini tisu 15 menit dipanaskan ya. Ini akan kering atau belum kering, kering ya. Ini di bawah di bawah tempat teduh, misalnya di bawah pohon. 15 menit tisu bagaimana? Nah, nanti belum kering atau 1 jam belum kering. Kertas juga belum kering. Nanti anak praktekkan di rumah ya. Kemudian itu dikotai ya. Kemudian ini ya ditulis soalnya. Ya. Ini yang ini tidak, yang ini laporan kegiatan, nama percobaan ya. Ini membuktikan panas materi sebagai sumber energi. Tujuannya apa? Ini ditulis alat-alatnya tadi apa? Sapu tangan atau kertas, tisu ya. Langkah kerjanya seperti tadi ditulis semua di sini ya. Ini yang dikerjakan di kotak-kotak ya. Kemudian kita masuk ke halaman 5 ya. Yang ini ayo membaca ya anak. Judulnya kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas. Di peternakanku, saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa masak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku. Sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ya. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah. Sertakan gambar agar lebih menarik ya. Manfaat energi matahari ini di kotak-kotak ya manfaatnya. Misal untuk mengeringkan baju terus ada gambarnya jemuran. Terus apa tadi ya? Ada 6 ya, kasih gambar ya biar menarik ya. Kemudian kita masuk ke halaman 6. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya ya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman-teman di sebelahmu ya. Ini tidak usah diskusi dengan temannya, dikerjakan sendiri-sendiri di rumah ya bersama kakaknya bisa, orang tuanya bisa ya. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi ya. Kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Tuh ya. 2 soal. Kemudian ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam.
Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya, ya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya, ya, anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Kemudian jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya, ya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam dan dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam itu, ya. Tadi sumber daya alam dibagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, anak-anak, ya. Setelah kamu membaca, kerjakan di bawah ini, ya. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi 3 contoh yang dapat diperbarui dan 3 contoh yang tidak dapat diperbarui, anak-anak. Ya, kamu baca itu pasti bisa menjawab, ya. Kemudian masuk ke halaman selanjutnya, nomor 2. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Kamu mencari 3 contoh lagi di luar teks yang anak-anak baca di atas tadi, ya. 3 contoh itu sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Kemudian berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kegiatan ekonomi, ya, yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya tersebut. Misalnya yang dapat diperbarui sumber energi matahari ya tadi, ya. Contoh kegiatan ekonomi ya jasa laundry, ya, itu. Kemudian tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja yang dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari, ya? Bagaimana caranya, ya, agar tetap lestari, ya? Kemudian itu ini, ya, ini ya, anak tugasnya juga menggambar, ya, yang ini ya. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh, ya. Sumber daya alam apa yang harus dicontoh, ya, anak, ya. Kemudian gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya, ya, anak-anak, ya. Tuh tugasnya, ya, anak-anak. Itu aja tugasnya sampai halaman 9, yang anak-anak ini tidak, ya, sampai halaman 8 ini yang menggambar tadi yang terakhir, ya, anak-anak, ya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Jikalaupun anak-anak keluar
harus memakai masker ya, harus menjaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi ya anak-anak ya. Ya, anak-anak walaupun belajarnya dari rumah ya, anak-anak harus tetap semangat belajar agar bisa meraih cita-cita anak-anak ya. Jangan nggak usah sinau. Ya jangan ya. Harus belajar untuk meraih cita-cita ya anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.